Sabrina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aiza kunna izaman nakhirah. Qalu tilka izan qaratun khasirah. Fa inama hiya zajratu wahidah. Fa iza hum bisahirah. Hal ataka hadisu Musa iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Izhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila anta zaka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra. Oke, selanjutnya Rifda, pekan lalu udah belum ya? Gue udah. Oke. Siapa yang belum ya? Enggak apa deh. Kaila belum ini, Kaila. Oke. Oke, tadi sorry, gue baru masuk abis nggak sengaja keluar. Jadi ayat yang ke-30 kan? Iya, 30. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda ba'da zalika dahaha. Ahroja minha ma'aha wa mar'aha. Wal jibala arsaha. Mata'al lakum wali amikum. Fa'iza ja'atit tammatul kubra. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Wa burizzatil jahimu liman yara. Fa amma man tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa. Amin. Oke, selanjutnya Petari udah belum ya pekan lalu? Gue udah pekan lalu. Rian belum nih ya, Rian. Siapa? Rian Sah. Oke, boleh. Kayaknya belum. Tempat 1 ya? Iya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna jannata hiyal ma'wa. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Fima anta min zikraha. Ila rabbika muntahaha. Innama anta munziru man yakhshaha. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Sadaqallahul azim. Lanjut ke surat Abasa selanjutnya. Siapa yang belum? Siapa yang belum baca? Sausan belum nggak sih? Oke, Sausan. Sausan udah sebenarnya minggu lalu. Oke, maaf. Siapa yang belum baca nih? Anggi udah belum, Anggi? Oh, Nadia dulu. Aku udah. Sal Bintang belum. Oh iya, Sal Bintang belum. Gue juga belum. Oke. Gantian.
Oke, nanti dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna wa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Ini sampai ayat berapa ya? Coba situ aja nggak apa. Oke, lanjut Hasna boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kala inna tazkirah faman syaa zakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutila insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah tsumma as-sabila yassarah. Shadaqallahu azim. Udah. Diva belum ya? Lanjut Diva. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma amatahu fa akhbarah. Tsumma idza sya'a ansyarah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Anna sababbanal ma'a sabba. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Fa'ambatna fiha habba wa innabaw wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa qulba. Shadaqallahul azim. Ada lagi yang belum baca nggak dari pekan lalu sama sekarang? Gue belum. Oke, boleh. Oke, Nisa boleh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fakihatan wa abba mata'al lakum wa li'an'amikum. Fa iza ja'atis shakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imrin minhum yawma idzin sha'nu yughni. Wujuhu yawma idzin musfirah dha'iqatun mustabshirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Shadaqallahul azim. Ada lagi yang belum? Apa ya? Nggak hafal salah gue. Atau ada semua? Gue belum, tapi tinggal 2 ayat lagi. Nggak apa-apa. Sama dilanjut aja setelahnya. Sampai 5 ayat. Yang surat setengah At-Takwir. At-Takwir. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Sama surat apa tadi? At-Takwir. Selanjutnya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza syamsu kuwirat wa izan nujumu kadarat wa izal jibalu suyirat wa izal isyaru utilat wa izal wushuhu syirat wa izal biharu sujirat wa izan nufusu juwijat wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin kutilat wa izas suhufu nusyirat. Shadaqallahul azim. Oke, ada lagi yang belum? Yang lainnya? Udah ada semua? Gua belum. Oke, boleh. Silahkan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخناس الجوار الكناس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين Sadaqallahul azim. Udah semua ya? Ada yang belum nggak? Yang belum baca. Udah semua ya kayaknya. Oke, udah semua ya? Langsung lanjut presentasi kali ya buat kelompok 2. Silakan dipersiapkan. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Ya. Bener ya? Ya boleh, lanjut. Oke, Lanjut Mam. Langsung buka doa belajar aja ya. Boleh, Rabbi zidni ilmah warzuqni fahman. Amin. Amin. Silakan buat kelompok 2 dipersiapkan. On cam dong kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kontekstualisasi doktrin iman dan Islam dalam kehidupan. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Saya adalah Kailan dan Sari dengan nomor MPM 2106640921. Saya Kenes, NPM-nya 2106736510. Perkenalkan, saya Atar, MPM saya 210671700000. Dan saya Devina Ratna. Bisa lanjut. Jadi ini yang bakal kita presentasiin hari ini. Ada 3 submateri. Yang pertama itu sejarah dan cara pandang terhadap Al-Quran. Yang kedua Al-Quran dan perubahan sosial. Dan yang ketiga ada Al-Quran dan tafsir. Ini yang pertama ada sejarah dan cara pandang terhadap Al-Quran. Jadi apa sih itu Al-Quran? Nah, Al-Quran ini, bentar gue yang dulu. Oke, jadi Al-Quran itu adalah sebuah kitab suci yang berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia agar hidupnya sesuai dengan jati dirinya. Al-Quran itu diturunkan sebagai pedoman agar kita bisa berhubungan baik dengan Allah. Lanjut.
Nah, ini pengertian Al-Quran, ini ada yang secara etimologi sama ada yang secara terminologi. Kalau misalkan secara etimologi, itu secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yang berarti mengumpulkan dan qiraah yang berarti menghimpun kata-kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapi. Nah, yang terminologi itu artinya adalah firman Allah yang berisi mukjizat yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, melalui malaikat Jibril dan tertulis pada musyaf yang diriwayatkan kepada kita. Jadi di Al-Quran itu ada dua unsur penting, ada yang pertama namanya kalamullah sama yang kedua ada wahyu. Kalau misalkan kalamullah itu Al-Quran sebagai firman Allah, petunjuk dalam Al-Quran ditunjukkan kepada seluruh manusia lintas masa dan tempat. Kalau misalkan sebagai wahyu, Al-Quran itu Al-Quran sebagai wahyu yang diterima oleh Rasul ditunjukkan kepada seluruh manusia melalui masyarakat Arab. Ini ada sejarah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu nggak turun sekaligus, tapi berangsur-angsur atau biasanya disebut dengan tadrij. Cara ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara firman Allah yang bersifat beruniversal dengan kondisi masyarakat Arab yang dihadapi oleh Rasul sepanjang masa pewahyuan. Ini ada periode sebelum hijrah dan ayat-ayat Makkiyah. Jadi sebelum hijrah, Al-Quran itu diturunkan selama Rasulullah itu berdakwah di Mekah. Makanya itu disebut dengan surat-surat Makkiyah. Nah, di surat Makkiyah ini ada 86 surat dan diturunkan selama 12 tahun. Dan pada umumnya isi surat-surat dan ayat-ayat Makkiyah ini itu berkenaan dengan akidah, penguatan tauhid, serta kisah-kisah umat terdahulu dan juga seruan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next bakal dilanjut sama kayak slide selanjutnya adalah yaitu periode sebelum hijrah dan ayat-ayat Madaniyah. Pada periode kedua ini, Al-Quran diturunkan selama Nabi Muhammad SAW berdakwah di Madinah. Disebut sebagai ayat-ayat Madaniyah. Dalam periode kedua ini, terdapat 28 surah yang turun selama 9 tahun 9 bulan. Ayat-ayat Madaniyah umumnya berkaitan dengan muamalat, syariat, dan hukum-hukum Islam. Selanjutnya adalah sejarah pembukuan Al-Quran. Pada sekitar tahun 610 hingga 632 Masehi, yaitu masa Nabi Muhammad. Ketika wahyu turun, Rasulullah membacakannya kepada para sahabat, serta meminta beberapa orang untuk menuliskannya. Banyak juga sahabat yang langsung menghafalkannya. Pengumpulan Al-Quran di masa ini dikenal sebagai melalui tulisan, yaitu jam atau dalam bahasa Arabnya jam'u fi as-sutur, dan melalui hafalan jam'u fi as-sudur. Sedangkan pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu sekitar 632 hingga 660 Masehi, para khalifah merasa perlu untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Quran menjadi kesatuan yang utuh. Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menuliskan dan mengumpulkan kembali naskah Al-Quran yang masih berserakan. Subbab selanjutnya adalah tentang Al-Quran dan perubahan sosial. Pertama adalah pengertian perubahan sosial menurut Selo Sumarjan. Perubahan sosial merujuk pada perubahan lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang berpengaruh pada sistem sosialnya. Sedangkan perubahan sosial menurut Hans Garth dan C. Wright Mills, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi baik kemunculan, perkembangan, bahkan kemunduran dalam kurun waktu tertentu terhadap tatanan yang meliputi struktur sosial. Perubahan sosial sangat erat kaitannya dengan kemajuan teknologi yang perubahannya sangat pesat di era modernisasi saat ini. Perubahan pada masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya, terutama apabila perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka perubahan sosial akan lebih cepat jika keadaan dianggap stagnan atau tidak memuaskan lagi. Al-Quran selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kenes. Oke. Lanjut, Al-Quran memiliki peran yang sangat penting untuk sebagai pedoman dan menjaga arah perubahan tersebut agar tetap sejalan dengan ajaran dan aturan agama yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebuah perubahan yang dilakukan secara mendasar pasti mengharapkan perubahan yang baik dalam rangka mempermudah aktivitas masyarakat. Perubahan hanya dapat terwujud apabila suatu masyarakat berada di dalam lingkungan yang terdidik. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Islam di dalam Al-Quran, menuntut ilmu itu wajib karena kekuatan ilmu pengetahuan sangat besar manfaatnya bagi keberlangsungan hidup manusia. Bahkan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan akan ditinggikan derajat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut aja. Di dalam surat Al-A'raf ayat 11 itu terjemahannya berbunyi, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Lanjut, selain itu ada di surat Al-Anfal ayat 53, bunyinya, yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Attar. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran dan tafsir. Selanjutnya, sifat-sifat pesan Al-Quran kontekstual, yaitu sesuai dengan kondisi masyarakat Arab waktu itu dan sesuai dengan tantangan zaman. Yang kedua adalah universal, pesan yang terus relevan sepanjang masa seperti tauhid, kemaslahatan manusia, dan lain sebagainya. Al-Quran terdiri dari 6.236 ayat. Dalam memahami Al-Quran, memilih ayat adalah keniscayaan, di mana kecenderungan umumnya adalah ayat yang dipilih itu jauh lebih sedikit daripada ayat yang tidak dipilih. Oke, lanjut. Tafsir. Ilmu untuk menggali petunjuk Al-Quran menurut kehendak Allah sesuai kadar kemampuan yang diupayakan. Ilmu ini mengupayakan menghilangkan samarnya petunjuk ayat yang tertulis untuk memperoleh makna yang sebenarnya yang dimaksud. Tafsir ini tergantung dari siapa yang menafsirkan, jadi subjektif. Terus, jadi dalam tafsir itu bisa terjadi perbedaan. Maksudnya perbedaan dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Perbedaan itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah pemahamannya ditentukan oleh metode memahaminya. Yang kedua, latar belakang jenis kelamin. Yang ketiga, latar belakang keilmuan seseorang. Dan yang keempat, latar belakang politik seseorang. Lanjut. Dalam bahasa Arab, untuk mengetahui makna satu kata, dibutuhkan pengetahuan kebahasaan yang luas, karena bahasa Arab begitu kaya akan makna dan pola perubahannya. Misalnya, kata al-hiru berarti kucing, tapi jika huruf hanya berharokat dhammah, al-huru, maknanya adalah singa. Ini baru kata, belum membahas kata yang sudah mengait dalam susunan kalimat. Bukanlah aneh jika Imam Ibnu Katsir harus repot-repot menjelaskan makna al-wabr dalam tafsirnya. Padahal kata tersebut merupakan kata Arab dan sebagian besar pembacanya adalah orang Arab. Ini menunjukkan bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang rumit dan kaya. Barangkali tidak ada satupun bahasa di dunia ini yang dikaji dan ditulis sedemikian terperinci dan masif selain bahasa Arab. Belum lagi keragaman mazhab, nahwu, dan syarafnya. Ada mazhab Basrah, Kufah, Baghdad, dan seterusnya. Oke, presentasi kami udah ditutup. Silahkan kalian bertanya. Gue mau nanya dong. Gue mau nanya dong. Nitip juga dong mau nanya. Oke, sebentar ya. Kayaknya Kayla boleh bantu ketik ya, Kay? Boleh bentar ya.
Oh ya guys, kita cuma buka 2 sesi pertanyaan, 1 sesinya 3 pertanyaan ya guys. Gue dong, Nes. Sabar dong Maliki. Buru-buru banget. Innallaha ma'asobirin. Sabarlah. Innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Sabarlah. Oke, ya kita udah bisa nulis. Pertama tadi Fahirah ya. Yang siapa sih yang pertama tadi angkat tangan? Iya boleh Fahirah. Oke, saya izin bertanya. Di masa pembukuan Al-Quran tadi kan disebutin sama Kaila kalau para khalifah itu merasa Al-Quran perlu dibukukan. Kira-kira apa sih latar belakang atau penyebab para khalifah ini merasa kalau Al-Quran itu perlu dibukukan? Terima kasih. Sama-sama, kayaknya selanjutnya nggak apa-apa. Gue ya. Oke. Tadi kan perubahan sosial itu kaitannya erat dengan perubahan tatanan norma yang ada di masyarakat. Dan dampak dari perubahan norma itu sendiri seringkali menimbulkan perpecahan di masyarakat. Nah, kalau merujuk pada Al-Quran, ada nggak sih dalil atau ayat yang menjelaskan hal itu? Selanjutnya kita masih ada 2 lagi untuk sesi Gue boleh deh. pertanyaan pertama Gue boleh ini. deh, Kai. Ilham. Sabar, Bud. Ya udah dapat dulu habis itu. Gantian. Tadi kan kalian bahas tentang kayak perubahan sosial gitu kan. Terus sekarang kita lagi agak pelajaran agama Islam. Terus ada nggak sih perubahan sosial yang contoh dari perubahan sosial yang diatur di dalam Al-Quran? Ada. Udah itu. Terima kasih, Bud. Sikat. Langsung nih, Kai. Langsung. Oke. Saya izin bertanya. Tadi kan dalam presentasi kalian tuh sempat menyebutkan kalau sifat pesan di Al-Quran itu salah satunya adalah kontekstual gitu. Yang artinya tuh kayak sesuai sama keadaan di Arab pada saat itu gitu. Terus gimana sih hukumnya, kayak boleh nggak sih kalau kita mengartikan ayat-ayat ini secara literal gitu pada saat ini, kayak buat di masa ini gitu, boleh nggak? Gitu sih pertanyaannya. Makasih. Oke, makasih juga pertanyaannya. Kita akan coba menjawab pertanyaan yang sudah diberikan selama sesi pertama. Oke, makasih. Kayla boleh di slideshow dulu nggak kelihatan soalnya. Oke, bentar. Oke, jadi gue mau jawab pertanyaan pertama yaitu dari Fafira. Pertanyaannya adalah dalam masa pembukuan Al-Quran disebutkan bahwa khalifah membuktikan Al-Quran itu dibukuin. Terus kenapa sih emang Al-Quran itu waktu itu tiba-tiba kepikiran buat dibukuin? Jadi jawabannya itu adalah karena seusai perang Yamamah di masa Khalifah Abu Bakar itu jadi banyak hafiz atau penghafal Al-Quran yang mati syahid, dan jadinya kayak orang-orang yang hafal Al-Quran jadi semakin dikit kan, dan harapannya para khalifah ngebukuin Al-Quran itu biar orang-orang yang hafal Al-Quran tuh jadi semakin banyak, terus jadi lebih mempermudah untuk orang-orang yang mau ngafalin Al-Quran.
Aku mau jawab pertanyaan selanjutnya untuk pertanyaan Maliki, tapi kayaknya nanti dulu, soalnya kayak Kaila lupa nulis, jadi kayak skip dulu ya Maliki, jadi lanjut ke Dava. Dava tadi pertanyaan itu kan, apakah ada contoh perubahan sosial yang diatur dalam Al-Quran? Nah, hal konkret yang bisa kita lihat secara nyata dan sering itu ialah sebuah pernikahan. Ketika seseorang akhirnya memutuskan untuk menikah, peran yang mereka miliki pasti kan udah berubah. Dan selain peran yang mereka miliki itu berubah, status sosial mereka pun juga ikut berubah. Apabila mereka memiliki keturunan, hal yang sama pun akan terjadi sedemikian rupa kepada anak mereka pula. Dan akhirnya ujung-ujungnya juga ke masyarakat. Dan tentu saja pernikahan ini tuh jelas banget diatur dalam Al-Quran. Contoh dalil yang mengatur tentang pernikahan ini ada surat Az-Zariyat ayat 49, ada surat An-Nisa ayat 1, ada Al-Qiyamah ayat 39, Ar-Rum ayat 21, surat An-Nur ayat 32, dan An-Nahl ayat 72. Gitu, Dava, gimana? Oke, Les, makasih. Oh, jadi begitu. Oke. Thank you. Sekarang saya ingin menjawab pertanyaan yang keempat dari Budi, yaitu sifat pesan di Al-Quran itu kontekstual, jadi sesuai dengan keadaan di Arab pada masa Nabi Muhammad saat itu. Jadi, bolehkah diambil secara literal? Jawabannya adalah tidak boleh, karena zaman sudah berubah, dan tempat dan waktunya sudah berubah dengan keadaan sosial yang tentu saja juga berbeda. Jadi, bila masih menggunakan pemahaman yang secara literal sesuai dengan zaman yang sudah lampau, maka nanti malahan pemahamannya tidak sesuai dan malahan dapat berdampak negatif. Dan kembali lagi, kita dalam memahami Al-Quran dan ayat-ayatnya adalah mengutamakan dengan sesuai misi dari Islam itu sendiri, yaitu adalah menyebarkan kemaslahatan sebaik-baik mungkin. Dan kalau misalnya melanggar dari misi itu, tentu saja tidak boleh dilakukan. Jadi harus sesuai dengan misi Islam, yaitu menjaga tauhid dan menyebarkan kemaslahatan. Apakah sudah terjawab, Budi? Terjawab banget, Kai. Thank you, Kai. Thank you udah bertanya. Oke, Maliki bentar ya. Dicari dulu jawabannya, masih nyari. Santai aja. Ini sekalian Kenas nunggu buat jawab pertanyaan Maliki. Ini kita buka buat sesi yang kedua ya. Yang pertama coba Rizky mau nanya. Oke. Saya izin bertanya. Tadi kan di slide sebelumnya tuh dijelasin kalau misalkan Al-Quran itu diturunkannya kan secara berangsur-angsur ya. Ada nggak sih alasan dibalik itu? Kenapa nggak diturunkan langsung semuanya? Oke. Makasih. Lanjut, pertanyaan selanjutnya boleh Anggi Nurafian. Ya, terima kasih. Saya mau bertanya, tadi kan dijelaskan bahwa dalam penafsiran Al-Quran setiap mufassir itu berbeda-beda sesuai dengan latar belakang mereka. Nah, ini saya ingin bertanya, padahal Rasul sendiri berkata, man qala bil Qur'ani bilo'ihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata atau menafsiri Al-Quran bilo'ihi dengan pendapatnya, maka siap-siap untuk menempatkan tempat duduknya di neraka. Nah, ini bagaimana hal ini? Sampai-sampai ada beberapa ulama yang tidak mengizinkan tafsir, bolehnya takwil. Ini mohon dijelaskan ini tentang apa namanya? Tafsir yang boleh itu seperti apa yang menggunakan pendapatnya itu. Terima kasih. Maaf, boleh minta ulang pertanyaannya nggak? Tadi agak kelewatan posisinya. Tadi diterangkan bahwa setiap mufassir berbeda dalam penafsirannya sesuai dengan latar belakang para
mufassir itu. Sedangkan kita ketahui bahwa Rasul pernah bersabda, barang siapa yang berkata atau menafsiri Al-Quran dengan pendapatnya, maka siap-siap duduk di neraka, kan seperti itu. Dan ini bagaimana ini antara hadis ini dan dalam penafsiran Al-Quran sendiri, apakah ada istilahnya aturan-aturan tertentu dalam tafsir Al-Quran tersebut yang diperbolehkan? Artinya tafsir dengan pendapat tapi yang diperbolehkan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Anggi. Itu kayak Agus mau tanya deh, Kai. Oke, boleh ya aku nanya. Oke. Tadi kan udah dijelasin tuh kayak ada ayat Makkiyah sama Madaniyah. Nah, Makkiyah ini kan lebih kayak fokus utamanya isinya tuh tentang tauhid semua. Terus kalau Madaniyah itu lebih ke muamalah. Nah, kenapa itu beda sih antara Makkiyah sama Madaniyah itu isinya gitu? Padahal itu kan kayak ya kenapa beda gitu. Oke, makasih. Oke, terima kasih pertanyaannya, Agus. Oke, Nifa kan? Ya, oke. Bentar. Gue nulis nama Agusnya dulu. Oke. Sip. Lanjut ya. Oke, ini mungkin pertanyaannya agak terkait sama pertanyaan Maliki. Kan Al-Quran menyesuaikan tatanan norma pada zamannya ya. Terus ada gak sih atau gak apa contohnya yang pada zaman dahulu gini, tapi di zaman sekarang jadi disesuaikan gitu, jadi agak diubah gitu contohnya. Oke, makasih. Oke, terima kasih pertanyaannya, Diva. Sebentar ya, gue nulis dulu. Nunggu yang lain, gue jawab pertanyaan Maliki dulu kali ya. Jadi pertanyaan Maliki itu kan adakah dalil di Al-Quran yang menjelaskan tentang perubahan sosial yang merubah tatanan norma. Jadi di dalam Al-Quran sendiri itu ada banyak surat yang berisi atau menjelaskan mengenai aturan atau norma. Untuk norma sosial itu sendiri sudah ada di dalam Al-Quran. Dan surat yang paling banyak mengandung hal tersebut adalah surat An-Nur. Sebenarnya surat dalam Al-Quran banyak yang mengatur aturan, tapi kayak aturannya tuh difragmentasi gitu loh, jadi kayak ada yang aturan hukum, ada aturan sosial gitu-gitu. Tapi kalau untuk aturan sosial itu lebih di surat An-Nur. Asbabun nuzul atau sebab turunnya surat An-Nur itu sendiri terjadi ketika adanya sebuah peristiwa namanya peristiwa Al-If yang menimpa Aisyah istri Rasulullah mengenai sebuah berita bohong. Sehingga persoalan-persoalan yang diangkat dalam surat ini adalah sanksi hukum perzinahan dan terpenuhi syaratnya, sanksi hukum terhadap penuduh zina, cara memelihara akhlak dalam pergaulan, dorongan untuk melaksanakan perkawinan bagi yang mampu, syarat perolehan kekuasaan dan kemantapan hidup bermasyarakat, pendidikan anak dan tata cara pergaulan serta kehidupan rumah tangga, dan uraian tentang kewajiban berpartisipasi dalam kegiatan positif di masyarakat serta penghormatan kepada Rasulullah. Jadi bisa disimpulkan bahwa surat An-Nur merupakan surat yang dihadirkan untuk manusia sebagai dasar agar terhindar dari perpecahan dan kehancuran, campur bauran nasab, lepas kontrol, dan hal-hal yang dapat menyebabkan kemunduran seperti pergaulan bebas yang dapat menimbulkan kesia-siaan nasab, hilangnya kehormatan dan harga diri. Jadi kalau mau tahu lebih lanjut tentang hal-hal mengenai norma dan perubahan sosial itu kayak bisa banget coba dimulai dari menafsirkan surat An-Nur gitu. Oke, thank you, Nes. Di sini gue akan menjawab pertanyaan dari Anggi. Pertanyaannya adalah setiap
mufassir menafsirkan Al-Quran berbeda-beda sesuai dengan latar belakang mereka. Rasul pernah bersabda, barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'annya berdasarkan pendapatnya, maka siap-siap duduk di neraka. Bagaimana ini dengan peraturan penafsirannya? Apakah ada penafsiran Al-Quran secara pendapat yang diperbolehkan? Ini Rasulullah berkata begini karena agar tidak semua orang bisa menafsirkan Al-Quran dengan semau dia sendiri. Ada beberapa syarat untuk menafsirkan Al-Quran. Syaratnya adalah syarat menafsirkan Al-Quran menurut Ikatan Keluarga Besar Tafsir Hadis Indonesia adalah menafsirkan Al-Quran boleh dilakukan secara individu dengan syarat beragama Islam, hafal Al-Quran, ahli hadis, ahli bahasa, ahli sejarah, serta keilmuan pendukung lainnya. Yang kedua, menafsirkan Al-Quran boleh dilakukan secara berkelompok seperti lembaga fatwa atau organisasi keagamaan dengan cara mendatangkan para ahli seperti ahli Al-Quran, ahli hadis, ahli bahasa, ahli sejarah, serta keilmuan pendukung lainnya. Setelah itu ada saat menafsirkan Al-Quran ada juga peraturan tambahannya, yaitu tidak boleh menafsirkan Al-Quran berdasarkan hawa nafsu. Kedua, sebaiknya umat Islam menyerahkan pesan agama kepada ahli agama. Yang ketiga, mendukung sepenuhnya sikap atau fatwa agama dari lembaga fatwa yang diakui negara. Yang empat, menafsirkan Al-Quran hanya boleh dilakukan jika memenuhi kriteria pada poin A dan B di atas. Yang kelima, umat Islam senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyah. Kesimpulannya, bagaimana menafsirkan Al-Quran hanya boleh dilakukan oleh orang yang memiliki ilmu dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi Rasulullah berkata begini karena agar setiap orang yang tidak berilmu atau setiap orang itu tidak boleh menafsirkan Al-Quran kalau ilmunya tidak cukup, tidak boleh menafsirkan Al-Quran. Itu. Ada yang ditanyakan, Anggi? Terima kasih penjelasannya. Oke, jadi ini gue mau jawab pertanyaannya Rizky, yaitu kenapa sih Al-Quran diturunkan itu secara berangsur-angsur, kenapa nggak langsung semua ayat aja gitu. Jadi Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur itu ada tujuannya sendiri. Nah, tujuan itu adalah agar pesan dari Allah dapat tertancap kuat di dalam hati, dan hal ini tuh juga disinggung dalam surat Al-Furqan ayat 32. Nah, karena turunnya itu bertahap, peristiwa sesuai dengan peristiwa-peristiwa, ini jadi kayak bisa memudahkan hafalan sama pemahaman. Nah, alasan lainnya itu juga karena kesesuaian dengan peristiwa-peristiwa dan tahapan dalam Al-Quran itu sendiri. Gimana Rizky, udah kejawab belum ya? Udah. Kasih. Oke. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Agus, yaitu kan ada ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Terus mengapa isinya berbeda? Jawabannya itu adalah karena pada periode Makkiyah adalah periode awal kenabian, dan pada awal kenabian proses dakwah masih lebih fokus dengan pemupukan ketauhidan para sahabat. Wahyu Al-Quran dalam periode sebelum hijrah, yaitu masih di Mekah, merupakan pokok ajaran Islam yang mengokohkan keimanan umat yang ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy. Sedangkan kalau surat Madaniyah turun pada masa di mana pengikut Nabi dan para pengikutnya sudah berhijrah ke Madinah, dan di kota Madinah lah Islam sudah mulai berkembang. Pada saat itu, banyak permasalahan yang dialami oleh umat Islam mengenai tata cara hidup Islam, dan melalui Al-Quran tersebut, Allah memberikan hukum Islam untuk mengatur perilaku umat Islam. Ayat-ayat Madaniyah umumnya berisi tentang perincian ibadah dan muamalah. Hal ini karena objek dakwah ketika saat itu adalah orang-orang yang tauhid, dan akidah mereka sudah terpatri kuat dalam jiwa mereka. Apakah sudah terjawab, Agus? Oke, udah. Makasih, Kaila.
Oke, makasih pertanyaannya. Yang terakhir Deva, aku boleh minta dijelasin sekali lagi gak maksud pertanyaannya gimana? Takut salah soalnya. Iya. Gini, jadi kan Al-Quran menyesuaikan gitu ya. Kalau yang di zaman dulu tuh mungkin lebih lebih strict gitu. Nah, terus aku nanya contohnya apa yang dulu sama yang sekarang kayak jadi dilunakin gitu loh, atau istilahnya mungkin disesuaikan sama zaman, gak terlalu strict gitu. Ngerti gak, Kenes? Iya, ngerti, Dev. Oke. Saya ingin mencoba untuk menjawab pertanyaan nomor 8 dari Diva, yaitu Al-Quran menyesuaikan tatanan norma pada zamannya. Nah, apakah ada pemahaman yang bisa disesuaikan pada saat ini yang jadi lebih lunak atau bagaimana? Nah, menurut kami, dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat, yaitu yang membahas tentang peperangan. Nah, tentu saja sekarang ini nggak ada dong perang lagi. Udah damai dan kita sekarang hidup tanpa perang. Nah, terus bagaimana dengan ayat-ayat itu? Apakah kita abaikan saja atau bagaimana? Jadi tujuan dari Allah memasukkan ayat-ayat perang tersebut itu adalah untuk mencapai tujuan akhirnya, yaitu kehidupan yang damai seperti sekarang ini. Jadi kita tidak perlu lagi melaksanakan perang karena pada intinya awal tujuan turunnya ayat perang tersebut itu adalah agar para umat muslim pada saat itu yang diperangi oleh pihak lain dapat melawan dan tidak berdiam saja, sehingga masih ada harapan untuk hidup. Jadi tujuan akhirnya itu ayat-ayat perang tersebut memang pada saat itu memang masih dalam Al-Quran, tapi itu merupakan suatu tujuan antara dan tujuan untuk mencapai suatu tujuan akhir, yaitu dunia sekarang ini yang damai tanpa ada perang. Contoh lainnya itu adalah ayat-ayat tentang perbudakan. Sekarang ini adalah sistem sosial yang tidak ada lagi perbudakan. Dan ya tentu saja kita tidak akan mengulang atau mengadakan lagi perbudakan kan. Karena tujuan utamanya adalah kembali lagi untuk menciptakan perdamaian dan juga haram hukumnya untuk ada penghambaan kepada seseorang selain Allah. Dan kalau misalnya ada perbudakan kan berarti budaknya tersebut lebih tunduk kepada tuannya daripada kepada Tuhannya sendiri. Nah, itu haram hukumnya. Jadi, pada masa pewahyuan itu, yang masanya sebenarnya cukup pendek, sekitar 23 tahunan, memang tidak dapat dihapuskan, masih belum dapat dihapuskan perbudakan itu. Jadi, masih ada ayat tentang perbudakan. Nah, jadi karena sekarang sudah tidak ada dan sudah dihapuskan, ayat tersebut tidak perlu lagi dipahami secara kontekstual, melainkan hanya sebagai ajakan untuk bertauhid kepada Allah. Sekian jawaban dari saya. Apakah sudah menjawab pertanyaannya, Diva? Iya, sudah. Makasih, Kayla. Oke, makasih juga pertanyaannya. Sepertinya sudah terakhir ya pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami. Terima kasih atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 tadi udah presentasi dan insightful banget pokoknya. Nah, lanjut kita untuk menambah durasi waktu nonton VTR aja kali ya yang dari materi tadi. Oke, Adila bisa share screen. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam, materi kedua, yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup. Materi ini bertujuan untuk mendiskusikan bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya atas dasar iman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang menjadi misi dari Islam. Teman-teman mahasiswa, Al-Quran mempunyai posisi yang sangat penting sekali dalam kehidupan seorang Muslim, karena inilah satu-satunya petunjuk yang difirmankan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia melalui Nabi Muhammad SAW yang menerima firman tersebut secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Jadi Al-Quran adalah firman Allah atau kalamullah yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi petunjuk bagi seluruh manusia dalam menjadi muslim atau seorang manusia yang memberikan ketundukan hanya kepada Allah dengan hanya tunduk pada kebaikan bersama. Sebagai pedoman hidup dalam berislam, maka Al-Quran mempunyai misi yang tidak berbeda dengan Islam. Apa itu? Menjadi rahmat bagi semesta dan bagaimana memberi petunjuk pada manusia untuk bisa menjadi seseorang yang berakhlak mulia. Tidak hanya kepada sesama manusia, melainkan juga kepada sesama makhluk. Sejak awal, Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk seluruh manusia melalui masyarakat Arab, untuk seluruh belahan bumi melalui Jazirah Arabia, dan untuk seluruh masa sampai hari kiamat melalui masa pewahyuan, yaitu sekitar tahun 611 sampai dengan 634 Masehi atau masa kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran mempunyai pesan yang bersifat universal, lintas masyarakat, lintas wilayah, dan lintas masa. Tetapi pada saat yang sama, Al-Quran juga punya pesan yang kontekstual sesuai dengan kondisi masyarakat Arab waktu itu dan sesuai dengan tantangan zaman yang dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabatnya ketika masa pewahyuan. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa di dalam Al-Quran juga mengandung pesan yang bersifat umum seperti tauhid, kemanusiaan, keadilan, kebajikan, dan nilai kebajikan universal lainnya. Di samping itu, Al-Quran juga mengandung pesan kontekstual seperti bagaimana mengatur sistem perbudakan manusia, bagaimana melaksanakan perang, bagaimana mengatur perkawinan, dan lain sebagainya yang memang waktu itu ada dan perlu disikapi secara langsung. Atas dasar ini, teman-teman sekalian, dalam melihat Al-Quran, kita mesti menyadari bahwa Al-Quran ini sejalan atau petunjuk untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya. Karena itu ketika memahami setiap Al-Quran, kita mesti menyadari bahwa
semua ayat Al-Quran itu dijiwai dengan prinsip tauhid dan kebajikan universal. Namun demikian, kita menyadari bahwa dalam 23 tahun masa pewahyuan, ada nilai-nilai kebajikan universal, tindakan-tindakan kemanusiaan yang bisa langsung sampai di tujuan akhir atau cita-cita tertinggi Islam, tetapi juga ada yang melalui target antara. Misalnya adalah ayat tentang peperangan. Tujuan akhir dari petunjuk Al-Quran itu adalah mewujudkan sistem kehidupan yang damai tanpa peperangan. Tetapi Rasulullah dengan para pengikutnya mengalami satu masa di mana mereka diperangi oleh pihak lain, sehingga tidak ada pilihan kecuali diam mati ataukah melawan sehingga ada harapan hidup. Maka ayat-ayat yang berkaitan dengan perang itu turun dalam kondisi darurat ketika mereka diperangi. Ini mesti difahami sebagai ayat target antara. Sehingga ketika kita hidup di masa yang berbeda, di tempat yang berbeda, dalam situasi damai, maka ayat peperangan tidak lagi sebagai ayat yang perlu difahami secara tekstual. Mengapa? Karena tujuan dari ayat perang ini adalah menjaga dan mewujudkan perdamaian. Begitu juga dengan ayat yang mengatur tentang perbudakan. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat atau masa pewahyuan itu berakhir, sistem perbudakan manusia itu masih ditemukan di Jazirah Arabia. Mengapa? Karena dalam 23 tahun masa pewahyuan, sistem perbudakan ini tidak bisa dihapuskan. Bagaimana ketika kita sekarang ini sudah hidup di masa dan tempat berbeda, lalu kita tidak punya sistem perbudakan dalam sistem sosial kita? Apakah kita melanggar Islam atau justru mewujudkan target akhir, tujuan akhir dari Islam, yaitu sistem sosial tanpa perbudakan? Maka jawabannya adalah justru sistem sosial tanpa perbudakan inilah yang sesuai dengan Islam, karena inilah sistem sosial yang sesuai dengan tauhid, di mana penghambaan antar sesama makhluk itu tidak boleh bertentangan, tidak boleh bertentangan dengan penghambaan kepada Allah. Dan dalam sistem perbudakan selalu menghendaki ketaatan mutlak seorang budak pada pemiliknya, yang itu jelas bertentangan dengan tauhid. Maka ayat perbudakan, ayat tentang perang mesti difahami dan dijiwai dengan prinsip tauhid dan kebajikan yang bersifat universal. Dan kita mesti menyadari ada perbedaan antara Al-Quran dengan pemahaman kita atas Al-Quran. Al-Quran adalah firman Zat yang Maha Tahu dan Maha Benar. Maka semua informasi yang ada di dalam Al-Quran didasarkan pada pengetahuan yang tak terbatas dan pasti benar. Termasuk ayat-ayat yang memberi petunjuk tentang perbudakan maupun perang. Tetapi pemahaman kita atas Al-Quran adalah berasal dari manusia yang tidak satupun maha tahu, tidak satupun maha benar, pengetahuannya terbatas, bisa benar, bisa salah. Maka Al-Quran dan pemahaman kita atas Al-Quran itu
sangat berbeda sekali. Mungkinkah apa yang kita pahami dari Al-Quran itu sesuai dengan kehendak Allah? Sangat mungkin sekali. Tapi tidak selalu. Bagaimana cara kita memastikan pemahaman kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah? Salah satu ciri dari pemahaman terhadap Al-Quran yang valid adalah tidak bertentangan dengan misi Islam, di mana Al-Quran menjadi petunjuk, yaitu tauhid dan melahirkan kemaslahatan bersama seluas-luasnya. Maka jika ada pemahaman atas ayat Al-Quran, kemudian melahirkan kerusakan atau bahkan membahayakan, maka kita bisa menolak pemahaman atas Al-Quran seperti ini tanpa menolak Al-Qurannya. Sebab kita menyadari bahwa banyak sekali ayat Al-Quran yang memang sedang merespon problem real yang dihadapi oleh masyarakat Arab waktu itu, di mana ketika situasinya berubah, maka pemahaman ayat secara tekstual itu bisa melahirkan dampak yang berbeda. Dan pemahaman manusia atas Al-Quran itu dipengaruhi oleh banyak hal. Pertama adalah oleh latar belakang keilmuannya. Ayat yang sama difahami oleh orang yang berbeda latar belakang keilmuannya bisa melahirkan kesimpulan yang berbeda. Misalnya ayat yang berbunyi وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. Dan engkau melihat gunung dan menyangka bahwa gunung itu diam, padahal dia bergerak seperti bergeraknya awan. Bagi seseorang yang punya latar belakang sastra Arab misalnya, dia akan menggali aspek sastra dalam bahasa Arab yang digunakan oleh ayat ini. Mungkin bicara tentang kedudukan kalimat per kalimat, kata per kata, asal-usul kata, bagaimana unsur keindahan dalam menyampaikan sebuah pesan. Tapi ayat yang sama difahami oleh ahli tentang gunung, mungkin bahkan ketika dia tidak mengerti bahasa Arab dan hanya membaca terjemahnya, dia bisa menghubungkan makna dari ayat ini dengan beragam fakta teori tentang gunung. Macam-macam gunung, bagaimana karakter satu gunung dengan lainnya, bagaimana posisi gunung di bumi, bagaimana pengaruh gerakan aktif dari gunung terhadap benda-benda di sekitarnya. Jadi ayat yang sama bisa melahirkan penafsiran kesimpulan yang berbeda karena latar belakang keilmuan yang berbeda. Begitu juga latar belakang politik dan ekonomi. Sangat mungkin ayat yang sama berbicara tentang ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, dan ketaatan kepada ulil amri atau pemegang urusan, pemegang wewenang atau otoritas. Bagi seseorang yang berada di lingkungan penguasa, menjadi bagian dari kekuasaan, sangat mungkin ayat ini bermakna ketundukan kepada penguasa. Tetapi bagi mereka yang mengambil atau menjadi oposisi dari penguasa, sangat mungkin akan menekankan pentingnya pembatasan ketaatan kepada ulil amri untuk tidak bertentangan kepada ketaatan manusia pada Allah dan Rasul-Nya. Jadi penekanan pesan itu bisa berbeda antara
satu orang dengan orang lain karena latar belakang politik ekonomi yang juga berbeda. Dan faktor lainnya juga sangat menentukan adalah jenis kelamin atau gender dari orang yang memahami Al-Quran. Misalnya petunjuk di dalam Al-Quran tentang pengalaman yang hanya dimiliki oleh perempuan, seperti ayat tentang menstruasi, ayat tentang hamil, melahirkan, dan menyusui, di mana pengalaman itu hanya dimiliki oleh perempuan, sangat mungkin akan dijelaskan secara berbeda oleh laki-laki yang tidak mengalaminya dengan oleh perempuan yang mengalaminya. Perempuan bisa menjelaskan ayat tersebut dihubungkan dengan pengalaman mereka ketika menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Pengalaman pribadi. Bagaimana pengalaman itu bisa menimbulkan rasa sakit atau adha, bahkan sakit yang berlipat-lipat atau wahnan ala wahnin. Sehingga pesan utama dari ayat tentang hal ini adalah bagaimana membangun sikap empati kepada rasa sakit yang dialami oleh seorang perempuan. Dan ayat yang sama bisa tidak dijelaskan dengan pesan seperti ini kalau yang menjelaskan tidak mengalaminya. Dan masih banyak lagi faktor yang menentukan pemahaman seseorang atas Al-Quran, termasuk bagaimana cara seseorang memilih ayat Al-Quran, menentukan apakah sebuah ayat akan dikutip secara lengkap ataukah secara terpotong. Kalau terpotong, maka potongan yang manakah yang akan diambil itu akan menentukan kesimpulan seseorang atas sebuah ayat atau sesuatu dalam perspektif Al-Quran. Dan yang harus disadari adalah berapapun yang kita kutip dari ayat Al-Quran, ketika mendiskusikan sesuatu, menggunakan Al-Quran sebagai perspektif untuk melihat sesuatu, maka ayat yang dipertimbangkan itu pada umumnya jauh lebih sedikit dari ayat yang tidak dikutip. Misalnya membuat sebuah disertasi, 40 ayat diangkat. Sedangkan jumlah ayat Al-Quran itu sekitar 6.234 ayat, maka kita bisa melihat dengan mengutip 40 ayat, itu artinya ada 6.200 ya, atau 6.190-an ayat yang tidak dikutip. Maka bukan soal memilihnya, tetapi dampak dari cara memilih itu menentukan sikap kita dalam perspektif Al-Quran. Maka apapun yang dikatakan orang tentang Al-Quran, itu sesungguhnya adalah Al-Quran dalam pemahaman seseorang. Karena itu Al-Quran pasti benar, kebenarannya bersifat mutlak dan universal. Namun pemahaman manusia atas Al-Quran itu tidak bersifat mutlak dan universal. Kita bisa sangat mungkin mengkritik pemahaman seseorang atas Al-Quran tanpa harus mengkritik Al-Qur'annya. Karena itu teman-teman sekalian, yang harus kita pegang dalam prinsip memahami Al-Qur'an atau mendengar, menilai pemahaman seseorang atas Al-Qur'an adalah dia tidak bertentangan dengan misi Al-Qur'an untuk mewujudkan kemaslahatan yang dirumuskan oleh para ulama, antara lain menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga kehormatan, menjaga keturunan, dan menjaga harta, lalu berkembang juga dengan menjaga rasa aman dan keselamatan, dan juga menjaga tanah air atau hifdzul watan. Demikianlah pengantar hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan yang sangat signifikan untuk mendiskusikannya secara lebih lanjut. Selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terus udah selesai nih. Diakhirin aja kelasnya apa gimana? Langsung akhir aja kelasnya. Aku minta maaf kalau tadi ada salah kata terus kayak nggak baik gitu jadi gantiin Pak Subni itu nggak baik. Minta maaf juga sama Adila. Kita tutup pertemuan kali ini baca doa bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Bisa lanjut ke sesi selanjutnya. Oh ya, mau ini ingatin jangan lupa LTM-nya pekan depan berarti materinya yang tadi disampaikan hari ini. Ya, jangan lupa ya. Oke, makasih ya Gus, makasih Adila. Terima kasih ya semuanya. Makasih. Makasih semuanya. Makasih semuanya. Makasih guys. Makasih. Assalamualaikum. Salam. Betul.